itu adalah bahasa Jepang kamu. Yang ketiga adalah target kamu. Ya. Dan kenapa nomor satu ini paling penting? Karena nomor dua dan nomor tiga ini adalah ada hubungannya dengan karakter kamu juga, gitu. Apakah kamu orang yang berusaha dalam bahasa Jepang? Apakah kamu orang yang punya target, gitu ya? Karena bagi perusahaan Jepang, orang yang datang ke Jepang tanpa target, tapi bilang ingin kerja di Jepang, dia hanya sekedar mencari uang. Yang sebenarnya tidak ada masalah, ya. Tentu mencari uang itu bukan hal yang buruk. Tapi siapa sih yang nggak mau meng-hire pekerja yang ada passion, ya? Makanya ada pertanyaan, kenapa kamu milih Kaigo? Kenapa kamu milih pengolahan makanan? Ya, karena kita pengen tahu kenapa harus bidang ini, gitu. Dan saya sering melihat ya, orang apa yang ikut interview di orang Indonesia itu terlalu jujur ya. Eh, Ya sebenarnya apa aja asal bisa dapat uang. Ya nggak ada sih yang jawab seperti itu ya. Tapi jawabannya tuh kayak ya karena saya ingin mendapatkan gaji yang besar. Dan sebenarnya itu nggak gitu ada hubungannya dengan bidangnya gitu. Intinya yang perusahaan Jepang pengen tahu itu kenapa harus bidang ini, kenapa harus perusahaan kita. Nah ini yang sering tidak bisa dijelaskan oleh yang ikut interview begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, nggak usah malu-malu, nggak usah merasa wah Nihongoku Kaiwaku belum bagus dan segala ya. Ini kita santai kok. Anggap aja ini yang namanya juga gratis ya, jadi santai ya. Oke, Sensei, kalau eh, ah, ah, ada yang ada bicara? ada ada sensei mau nanya sensei. Hai, dozo. Ini sensei, untuk karakter yang emang nggak baik tapi nggak disadari itu apa aja ya selain target gitu misalnya. Selain target tadi. Oh, yang kamu nggak sadar tentang diri kamu gitu. Ya misal kayak misal ini tuh buruk gitu. Misalkan yang target tadi kan kita kan pasti mikirnya kayak ya biasa aja gitu kan. Tapi kan Hmm. dianggapnya tadi tuh kayak buruk gitu. Nah, selain itu tuh ada lagi nggak sih gitu yang kayak nggak terlalu diperhatiin tapi itu penting gitu. Oke, nah itulah yang hari ini saya mau bedah dan gali ya. Sebenarnya pertanyaan apa aja yang suka ditanya dan apa maksud di belakang pertanyaan itu. Begitu. Oke, jadi Kurnia Sang terima kasih sudah bertanya. Tolong ini ya, sabar mungkin hari ini 1 jam 2 jaman kita bisa bedah itu sebanyak mungkin. Semoga bermanfaat. Oke, Kayak, hai, arigatou gozaimasu. Dan ah, hari ini kita ada peserta, ya. Ada beberapa yang sudah daftar hari ini mau latihan Mensetsu sambil saya cek Nihongonya. Nah, satu lagi ya yang mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan Kurnia Sang tadi ya. Kita kadang nggak sadar bahwa jawaban kita ini ternyata tidak apa tidak baik gitu ya. Satu lagi yang suka menurut saya tidak disadarkan itu adalah level bahasa Jepang ya. Emang harus sejago apa sih? Emang kalau segini kurang? Jujur nggak tahu ya kan. Sedangkan khususnya untuk yang masih domisili Indo ya, kata guruku segini cukup ya. Bukannya kalau udah ada SSWJFT oke gitu kan. Tapi kenyataannya gimana? Kalian mendang Mensetu sama TSK perusahaan, udah gitu aja. Setelah Mensetu nggak ada kabar, ya. Oh artinya nggak lolos, apa?
tanpa kalian mengetahui sebenarnya kekurangan kalian tuh di mana sih, gitu kan? Itu yang saya melihat, wah ini eh, harus ada yang kasih tahu, begitu. Karena kenyataannya nggak semua LPK juga sebenarnya tahu tentang bahasa Jepang, gitu. Ya, jadi ini kita dari sudut pandang orang Jepang sebenarnya harus segimana sih, gitu. Nah, kita mau bedah itu satu-satu dengan ada udah ada yang ini ya minta dites hari ini. Saya pikir ini kesempatan baik untuk semua juga. Tolong didengar baik-baik ya. Seperti apa pertanyaan dari saya, terus seperti apa jawaban darinya. Nanti di akhir latihan message ini saya akan komen gitu. Oke, Dimasang ada ya? はい。先生、もしもし。Hai Dimasang. Yang はい。pertama, kamu aja deh yang tolong tunjukin Oke, berikut siapa gitu ya. oke. Yang pertama itu atas nama Abdi Subagja ya. Mungkin barangkali dari Abdi Subagja bisa on mic dulu ya untuk latihan Ya, bahasanya. Hai, onegai shimasu, Abdi-san. hai, onegaishimasu. Ini semua pemilik JFTSSW ya, yang Hai, udah lulus. iya Oke, sensei. Betul. baik. Hai, Ya, Abdisang. kalau misalkan 3 kali nggak ada, mungkin kita langsung ke yang orang kedua aja ya. Sugino Hito. Baik, Hai, sensei. Ya, Abdi-san, oke. moshi-moshi. Hadirkah? Tidak, belum ada ya sepertinya ya. Oke, Belum ada. mungkin Ya udah ya, langsung kita aja. lanjut ke ini aja ya. Yang kedua, Windayanti mungkin. Oke, Windayanti adakah? Windayanti. Kalau di Zoom-nya ada ya atas nama Winda. Hai. はい、Mic-nya ま ya. す。Hai. Onegaishimasu, Winda-san. Hai. Dozo. Hai. Oke. Eh, kalau kalau nggak mau eh, on kamera nggak apa-apa ya, pasti. Oh, tapi udah ya udah. Ya lebih baik on kamera. Karena kita sangat memperhatikan ekspresi juga. Ya, terima kasih sudah mau on kamera ya. Hai, じゃあ、ウィンダーさん、よろしくお願いします。こんばんは。本日も面談をお時間をいただき誠にどうもありがとうございます。自己紹介をいたします。はじめまして。私の名前はウィンダヤンティと申します。ウィンダと呼ばれています。インドネシアの西ジャワのマジャリンカから参りました。生年月日は2006年の5月4日です。年は19歳です。身長は155センチメートルです。体重は50キログラムです。趣味はバドミントンすることです。私の家族は3人います。母と兄と私です。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、ウィンダーさん。はい、じゃあ質問をしていきますね。ウィンダーさんは、何のお仕事がしたいですか？ホテルで、ホテルで働きたいです。うん。それはホテルのフロントですか？それともハウスキーピング？できれば、ハウスキーピング働きたいです。うん。じゃあ、ハウスキーピングの、特定技能の試験はもう合格したんですね。はい、合格したいです。うん、合格した。OK。えーっと、ハウスキーピングの仕事はしたことありますか？ありません。ない。うんうん。今19歳ですよね。はい、19歳です。はい。今まで何か仕事をしたことはありますか？今、仕事はありません。うん、仕事はない。わかりました。日本語は
どれぐらい勉強しました？1年間勉強しました。1年間。はい。それは日本語学校で、はい。LPK で。エルペーカーで勉強したんですね。はい。どうでした？難しかったですか？うん、簡単です。時々漢字は難しいです。漢字が難しい。はい。うん。そうですね。まあ、漢字は日本人にとっても難しいです。はい。難しい。時々。はい。そうですね。趣味がバドミントン。はい。趣味はバドミントンすることです。うん。1週間に何回ぐらいやりますか？ 3回。1 週間3回。はい。それは友達と集まってやる。はい。友達。うん。友達と、一緒にする。それは家の近くの友達と一緒にやってますか？友達、友達家の。うん。学校の友達？はい。そうなんですね。なんでハウスキーピングの仕事がしたいと思ったんですか？私はベッドをきれいにしたり、部屋を整理したりするのが好きです。部屋がきれいだと嬉しくなります。そっか。だけど、ハウスキーピングの仕事は大変ですよ。ね。例えば、1日に15部屋とか、20部屋とか、掃除しないといけません。はい、そうだです。から、早くやらないといけないし、とても大変な仕事ですけど、それは大丈夫ですか？はい、大丈夫。うん。体力はありますか？すみません。もう一度お願いします。うん。体力、力はありますか？はい、んありません。うん。わからなかったらわからないって言ってくださいね。はい、簡単な言葉お願いします。あ、体力っていうのは、強いあなたの体は。強い、強いです。強い？はい、そ元気。っか。スポーツ好きですもんね。スポーツはバドミントンだ、だけど、バドミントンだけ？いや、はい、そっか。バドミントン以外のスポーツはやらない？はい。そうですか。わかりました。ウィンダさんは、どんな性格ですか？すみません。もう一度お願いします。はい。ウィンダさんは、どんな性格、キャラクターですか？キャリアコ。あなたはどんな人ですか？はい、そうです。わかりました。じゃあ、あなたの長所と短所を教えてください。はい。私の長所は明るくて人とすぐ仲良くなれることです。英語も少し話せます。協力する気持ちと責任感もあります。私の短所は性格のためコードが遅くなることもありますが、ミスが少なく確実に仕事を進められます。うーん。なるほど。ありがとうございます。はい。友達は多いですか？はい。わかった今の。わからなかったらわからないって言っていいですよ。わかった。友達多い？友達、おい。わからないね。じいいわゃからない。あ。わからなかったらわからないって言ってください。ね。はい。家族との関係はいいですか？家族と仲いいですか？大丈夫いいですか？
大丈夫？大丈夫。うん、喧嘩とかしない？家族と。はい。わからないね、今のね。はい。はい。大丈夫です。ありがとうございます。はい。じゃあ、何か質問ありますか？二つ質問はいいですか？はい、どうぞ。一つ目は、会社のどのような人材を求めているんでしょうか？はい。もう一つは？二つ目は、作業内容を教えていただけない？作業？作業内容。作業内容。はい。仕事の作業内容ですね。は作業い。内容を教えていただけない？はい。教えます。はい、わかります。はい。私のに覚えます。合格したらちゃんと据えて学びます。はい。ありがとうございます。はい。はい。一つ目の質問は、何だったっけ？どんな人を望んでいるか？はい。はい。そうですね。やっぱり体力を使う仕事なので、たくさん動きます。ね。で、チームワークも良くないとダメです。一人じゃなくて、二人とか三人で部屋を片付けるので、掃除するので、チームワークもできて、そして体力がある人ですね。わかりました。はい。ありがとうございます。はい。Oke. Terima kasih, はい。Winda Sang ya. ははい。い。はい。ありがとうございます。Oke. Nah, penilaian dari saya ya. Winda Sang itu ini ya sudah apa ya? Ya udah banyak yang seperti Winda Sang gitu. Beliau sudah persiapkan jawaban terhadap pertanyaan yang sudah diprediksi ya. Jadi pas ditanya yang dia udah siapin, wah, watashi wa gitu ya. Wah, gitu kan. Tapi kalau ditanya yang di luar itu langsung nggak ngerti tapi bilang hai gitu. Nah, itu kurang baik ya. Tadi Winda Sang sering melakukan itu. Dan saya sampai tanya berkali-kali ya, kamu ngerti? Kamu tetap bilang hai, wakarimasu. Itu tidak baik ya. Udah dikasih kesempatan loh kayak, kamu ngerti nih beneran? Udah ditanya gitu, kamu tetap eh, ya bilang hai padahal kamu tidak mengerti. Ya. Nah, kebanyakan dari jawaban apa pertanyaan saya yang random ini, yang saya tahu ini pasti kamu tidak siapin ya jawaban terhadap pertanyaan ini. Saya sengaja menanyakan itu karena saya ingin tahu level bahasa Jepang kamu aslinya itu seperti apa, segimana, begitu ya. Dan itu terbukti bahwa kamu belum bisa kaiwa, begitu. Dan saya sengaja kasih beberapa kotoba yang simple, ya. Tomodachi wa oi desu ka? Ini sebenarnya basic banget, ya. Tomodachi oi, gitu. Desu ka? Ya, cuma tiga kata ini kamu bingung, ya. Padahal artinya apa? Seharusnya kamu tahu loh, Tomodachi teman. Oi, banyak. Deska itu pertanyaan. Apakah kamu punya banyak teman? Gitu. Ya. Dan ini sebenarnya pertanyaan bukan hanya untuk ngecek Nihongo kamu. Ya. Tadi kan saya bilang ya, ada tiga hal yang diperhatikan oleh perusahaan. Salah satunya itu karakter dan ini paling penting. Bagaimana kita bisa tahu karakter kamu? Kita tanya, kamu banyak teman gak sih? Gitu. Bahkan kadang ditanya loh, emang teman kamu kira-kira ada berapa? Ini mungkin bagi orang Indonesia kayak pertanyaan macam apa tuh gitu kan. Tapi bagi orang Jepang yang apa ya, borderline apa ya, garis batasan antara teman dan tidak temannya itu
lumayan jelas. Maksudnya orang Indonesia itu kan gampang berteman ya. Baru ngobrol sedikit udah langsung jadi teman gitu ya. Sedangkan orang Jepang itu kan kaku ya. Jadi ini bagi orang Jepang pertanyaannya bukan sesuatu hal yang aneh ya, menanyakan kamu ada berapa teman. Kalau kamu bilang banyak, emang berapa gitu loh. Nah, di situ sebenarnya kita melihat kamu itu orang yang bisa bersosialisasi atau tidak, orang yang gampang berteman atau tidak gitu. Dan seandainya teman kamu nggak banyak, itu juga nggak masalah. Asal kamu bisa jelasin bahwa, iya mungkin teman saya yang dekat hanya dua, tapi saya dengan mereka dekat sekali. Gitu. Intinya kita tuh pengen tahu, kamu itu menjaga hubungan dengan orang lain itu seperti apa sih? Gitu. Ya. Dan bukan hanya dengan teman, bahkan dengan keluarga juga. Makanya tadi saya tanya, hubungan kamu dengan keluarga seperti apa? Gitu. Atau ada juga perusahaan yang nanya, kamu sama kakak kamu akrab nggak? Nah, gitu. Suka main bersama nggak? Suka jalan-jalan bersama nggak? Gitu. Nah, pernah nih ada kandidat ya yang jawab, wah saya sama kakak saya tuh sangat tidak akur. Kita selalu berantem. Dia nggak ngerti maksud pertanyaan ini tuh kita lagi ngecek karakter kamu bagaimana. Kalau kamu orang yang sama kakak kamu aja suka berantem, apalagi sama rekan kerja, gitu. Kita kan pengen meng-hire orang yang nanti kalau kerja di tempat kita nggak bawa masalah, gitu loh. Apalagi tentang hubungan antara manusia, gitu ya. Hubungan sesama pekerja, gitu. Masalahnya bagi perusahaan yang udah sering meng-hire orang, gitu ya, datang dan pergi, gitu, mereka tuh tahu ada tipe yang buat masalah, ada tipe yang tidak. Nah, kalau kita salah meng-hire orang yang suka membawa masalah, itu fatal, gitu. Oke, Winda-san? Baik, Oke, Sensei. hai. Oke, jujur aja. Eh, kamu, gimana ya? Tidak ada sesuatu yang spesial. Aku hari ini dengan jujur ya, karena aku berharap dengan ini kamu diberi kesadaran. Jawaban kamu template ya, dan yang kamu nggak paham, kamu bilang paham, dan yang kayak kamu tuh banyak banget. Nah sekarang kenapa perusahaan harus meng-hire kamu? Begitu pemikirannya, ya. Sesuatu yang spesial itu nggak harus di bahasa Jepang aja, kadang di karakter, gitu loh, ya. Tapi ya tentu kalau bahasa Jepangnya bagus, itu aja sudah membuktikan bahwa karakter kamu itu bagus karena kamu orang yang berusaha, begitu. Dan jujur, kalau kamu belajar 1 tahun dan segini, kamu Tomodachi oi desu ka aja kamu nggak ngerti. 1 tahun belajar. Cincau, Sensei. Hah? Cincau. Kinco. Banyak. Oke, oke. Banyak yang nonton nih. Iya, jadi cincau. Nah, tapi kan ini kan tidak berlaku. Kalau misalnya setelah mindset itu, kamu bilang ke perusahaan, maaf tadi itu saya kinco. Begitu, ya. Terus gini loh, aku tadi masih baik sebagai interviewer, ya. Ada loh interviewer yang jutek, judes, ngomong yang gak jelas, ya. Ini orang ada niat untuk hire orang gak sih? Gitu, ya. Kayak cuma mau cari masalah doang gak sih ini orang gitu? Ada loh. Nah, kamu mentalnya kuat nggak terhadap yang seperti itu? Begitu. Jadi mental juga harus disiapkan. Karena interview itu bisa dibilang adu mental antara kamu dengan interviewer. Ya, bagaimanapun interviewernya, bagaimanapun perusahaannya, ini saya, niat saya baik, kamu menganggap saya bagaimanapun, saya pokoknya udah usaha sampai sini dalam bahasa Jepang, dalam segala. Kalau kamu tidak menerima saya, terserah.
Kamu harus dengan mental itu. Jadi nggak boleh tuh, aduh, kok dia kayak ngomongnya suaranya keras ya, kok dia gini ya, bodoh amat gitu. Kamu harus datang sebagai, kamu kalau tidak meng-hire saya, kamu yang rugi. Niat saya baik, saya orang baik, ya, saya udah usaha bahasa Jepang sampai segini, bahasa Jepang saya menurut saya oke. Kalau kamu nggak meng-hire saya, kamu mau hire siapa? Dengan mental itu kamu harus datang. Tapi kalau kamu tidak pede, ya sekarang gini, saya mau kerja, tapi saya nggak pede. Ya, terus apa? Gitu. Ngerti nggak? Ya, kamu kalau mau melamar kerja, datang dengan pede dong bahwa saya nomor satu. Selama kamu hatinya masih menciut, kayak, aduh gimana ya bahasa Jepangku ini, bahasa gitu. Terus kenapa perusahaan harus mengasihani kamu? Oh iya, oh kamu masih belajar berapa bulan ya? Oh bahasa Jepang kamu masih segini. Iya iya, aku ngerti kok. Oh kamu kinco. Oh kamu malu tadi. Iya iya, it's okay. Kita hire kamu. Ya nggak gitu kan? Kasihan, sini aku hire kamu. Nggak gitu, ya. Yang ada, ini sangat penting. Yang ada, ya. Kalau ada perusahaan yang mau hire yang bahasa Jepangnya kurang, bisa dibilang 100% perusahaan toxic. Karena perusahaan itu tidak melihat karakter kamu, tidak melihat nyongko kamu, siapa aja yang penting mau kerja di perusahaan gue. Artinya, tidak ada yang mau melamar di perusahaan itu. Gitu loh. Kalau kamu ketemu dengan perusahaan seperti itu, ya, dengan gaji yang kecil, dengan apapun itu ya, kita nggak tahu toksik di bagian apa perusahaan ini, tapi kamu berpikir, ya udah deh di sini aja, dia juga mau nerima gue yang kayak gini, itu bahaya, gitu. Ya, jadi salah satu tujuan saya mengadakan ini untuk memberi kesadaran ya, kalian jangan memposisikan diri di mana kalian itu tidak ada pilihan. Ya, job yang bagus itu banyak. Ya, kalian itu seharusnya di posisi yang memilih job. Hah? Apa job ini? Gajinya kecil, saya nggak mau. Bahasa Jepang saya bagus, gitu loh. Ya, dan job yang syaratnya bagus, kayak gajinya dan tunjangannya bagus, itu perusahaan yang bagus, gitu. Perusahaan yang bagus mencari apa? Pekerja yang bagus. Jadi kamu harus menargetkan diri kamu itu bisa bekerja di perusahaan yang bagus. Kalau misalnya hari ini kamu benar-benar berpikir, wah pengen secepatnya kerja di Jepang, nggak apa-apa deh, ini dulu nanti dijadiin batu loncatan dan segala. Oh, kamu akan kesusahannya setelah kamu di Jepang, gitu. Ya, mendingan kamu undur 6 bulan dan 6 bulan itu kamu dalemin banget bahasa Jepang kamu, tapi 6 bulan kemudian kamu dapat job yang terbaik daripada hari ini kamu dapat job yang nggak jelas. Begitu. Oke, Indah-san, semoga ini Hai, bikin kamu Sensei. semangat ya. Hai. Oke, maaf ya hari ini saya agak pedas karena Deiku. kenyataannya seperti ini gitu. Hai, arigatou gozaimasu, Sensei. Hai. Nah, sebelum kita ke yang berikut, tambah sang ini ada tambah sang yang kemarin katanya ikut interview, jadi ikut interview nggak? Tambah sang kemarin jadi ikut interview nggak? Tanggal 21 jadinya. Oh, belum ya. Ya, Oh, oke. kan Oke. sekarang lagi Renkyu Next Xiaomi. Jadi tanggal Oh, 21 hari Kamis ya. Kamis ya. Baik, baik. Oke, berikut dimasang ada siapa ya? Hai, Oh, Sensei. Sumasa Eh, Sensei, ada Hai. pertanyaan tentang Oh iya, Saki no Shitsumo. hai, dozo. ありがとうございます。さっきは性格と
長所の意味は同じですか？それとも、間違う説明ですか？ Oke. Ini ya, perbedaan. Tadi saya bertanya, sifat kamu itu seperti apa? Gitu ya. Terus Winda-san mungkin kurang ngerti. Saya juga bilang, karakter. Karakter itu karakter dalam bahasa Jepang. Ya, itu bahasa Inggris, tapi karakter gitu ya. Dan Winda-san tetap nggak ngerti gitu. Eh, saya sengaja bilang itu karena begini. Banyak yang persiapannya itu terhadap pertanyaan anata no chouso to tansho. Ya, bagaimana kalau interviewer bertanya dengan kalimat lain? Nggak ada persiapannya kan? Gitu. Yang kalian ingat, chouso. Nanti kalau dia bilang chouso, pokoknya itu gue ngomong tentang kelebihan gue. Kalau dia bilang tansho, pokoknya ini. Taunya dia bilang, anata no seikaku wa donna seikaku desu ka? Langsung blank. Nah, ini juga yang harus dipersiapkan ya. Cara penyampaian itu tuh ada banyak ya, nggak hanya satu doang. Ya, kemarin yang waktu Ayumi-san, teman saya yang Nihonjin, bantu kita di sini ya, beliau sendiri yang menjadi interviewer. Saya nggak ada loh meeting atau apa sebelumnya, saya juga minta beliau ikut 5 menit sebelum ini mulai ya. Dan beliau bilang oke. Beliau tanya tentang Choso to Tansho. Tapi dia nanya gini, Anata no ii tokoro to warui tokoro wa nan desu ka? Langsung blank orangnya. Padahal artinya sama. Tokoro itu bagian baiknya kamu ya, kelebihannya kamu. Warui tokoro itu bagian buruknya kamu atau kekurangan kamu itu seperti apa. Nah, kalau kalian tidak bisa kaiwa, ini yang terjadi. Gitu. Nggak bisa. Interview itu tuh bukan suatu sistem atau kamu menghadapi robot. Enggak. Yang kamu hadapi ini manusia. Ya, kadang dia Kansai Beng, ya, logatnya Kansai. Kadang dia judes, jutek. Kadang dia terlalu ramah. Kadang dia ngomongnya cepat. Kadang dia ngomongnya slow. Kita nggak tahu. Jadi yang kita harus lakukan apa? Bukan mempersiapkan hafalan. Ya, satu, jangan pernah jawab dengan hafalan. Karena kamu mengucapkan kalimat yang tidak selevel dengan kamu. Gitu. Semua jawaban itu harus selevel dengan kamu. Oke? Hai, wakarimashita sensei. Berarti emang maksudnya sama ya? Maksudnya sama. Semua. Oke. Arigatou gozaimasu. Hai. Oke. Dimas-san berikut. 5,4700. はい、先生。次の人は、mungkin Maulana Ridho Putra sudah hadir kah? Maulana Ridho Putra. Hai. Oke. Kamera nggak bisa nyala, nggak apa-apa Sensei. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Kan ganteng. Sensei. Oke. Hai. Hai, Maulana-san, by the way, jangan tegang ya. Emang ini saya hari ini sengaja apa adanya. Mungkin kedengarannya pedas, tapi ini kenyataannya gitu kok. Ya. Hai, jauh onegaishimasu. Baik, arigatou gozaimasu. まず自己紹介をする前に、お礼を言わせていただきます。このチャンスをいただき本当に嬉しいです。どうもありがとうございます。こんばんは。自己紹介させていただきます。私の名前はマウラナリドプトラリンダと申します。リドと呼ばれています。今年は21歳です。2003年9月6日です。インドネシアの西側のプルワカルタという町から参りました。私の身長は170センチメートルです。私の体重は4キログラムはバスケットボールしたり、バドミントンしたり、音楽を聴くです。日本へ行く目的は仕事をしながら新しい経験を進めたいです。はい、私からは以上です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます、マウラナさん。
すいません。今、おいくつでしたっけ？21歳です。21歳ですね。はい。わかりました。まあ、日本に来て、いろんな経験をしたい。はい。そういうことですよね。はい。例えば、どんな経験がしたいですか？えーっと、ah, nih, tadi apa pertanyaannya saya? Sumimasen. うん日本に来て、いろんな経験がしたいと言いましたよね。はい。どんな経験がしたいですか？Kayaknya nggak, apa ya, yang wakarimasen gitu ya. Saya bingung jawabnya. Nah, oke. Nggak apa-apa. Oke, ini ya udah sambil dibedah juga ya, karena saya takutnya lupa bedah. Oke, ya, sama dengan yang Winda sang tadi, jawaban kamu itu kamu harus prediksi akan digali, ya. Tadi Winda sang bilang hobi saya main badminton, ya. Sekarang gini, bagi kita TSK dan perusahaan udah terlalu banyak mendengar hobi saya badminton. Kita tuh jujur berpikir gini, emang ya, jangan-jangan cuma ngasal ngomong, ya entah disuruh LPK atau gimana. Makanya saya tanya, oh emang kamu main badminton seminggu berapa kali? Ya, terus Windasan bilang 3 kali, ya. Nah, dan sebenarnya saya gali lagi. Kamu main badminton sama teman-teman tetangga kamu atau teman sekolah kamu? Tapi Windasan tidak mengerti pertanyaan saya, ya. Kenapa saya sampai gali itu? Karena gini, kamu kalau jawab jangan ngasal loh, gitu. Jawaban yang ngasal itu akan nanti eh, kamu sendiri yang bingung, karena kita akan gali itu, gitu, ya. Nah, tadi Maulana Sam bilang, saya ingin ke Jepang karena saya ingin eh, punya banyak pengalaman, ya, mencari pengalaman baru. Saya tanya, emang pengalaman seperti apa? Ya, dan ini saya bukan buat-buat, ini beneran ditanya, ya. Banyak yang bilang, kenapa kamu mau pindah job gitu ya, yang udah domisili Jepang bahkan ya. Itu kan pasti ditanya, ya. Karena saya mencari pengalaman baru, karena saya mau eh, berpengalaman suatu pengalaman yang baru. Digali, emang pengalaman seperti apa yang kamu cari? Terus kebanyakan pada gitu. Ya, jadi gini, saya ingin mencari pengalaman itu sebenarnya bukan jawaban yang baik. Kedengarannya kayak bagus ya. Oh, mencari pengalaman. Kamu artinya orang yang semangat, ya, ingin bekerja, pengen coba banyak hal. Tapi gini, bagi perusahaan itu bukan sesuatu yang positif. Bagi keluarga kamu, bagi orang tua kamu mungkin iya. Oh, anakku ini semangat, ya, dia pengen banyak pengalaman, dia ini. Bagi kita perusahaan, kamu nggak cukup pengalaman kerja di kita aja. Kita takutnya setelah kamu kerja di tempat kita, kamu cari pengalaman pengalaman baru lagi di perusahaan lain. Makanya ditanya, emang kamu mau pengalaman seperti apa? Dan biasanya pada nggak bisa jawab. Makanya saya selalu usul ke murid saya, jangan bilang mencari pengalaman baru. Mendingan cari alasan lain, gitu. Ya. Bahkan yang menjawab ini dari Kaigo ke Kaigo ya, dia pindah, ditanya alasannya kenapa mau pindah perusahaan. Ini satu bidang kan, dia bilang, saya selama ini kerja di Kaigo rumah sakit. Saya ingin mencari pengalaman di luar rumah sakit.
Jadi berikut saya nggak mau kerja di rumah sakit lagi. Ditanya dia, emang pengalaman Kaigo seperti apa yang kamu cari? Terus dia bingung jawabnya. Ya, jadi usulan dari saya, jangan jawab mencari pengalaman. Ya, itu bukan suatu hal yang positif bagi perusahaan. Oke, Maulana-san? Baik, Sensei, baik, siap. Domo arigatou gozaimasu, Sensei. Hai. Dikit lagi deh, Maulana-san. Oh, ya, boleh, Kasihan. Sensei, siap. Oke. マウラナさんは何の仕事がしたいですか？食品確保です。食品加工。なんで食品加工の仕事がしたいですか？私が飲食料品製造の仕事を選んだ理由は、食べ物に関わる仕事に興味があり、安全で信頼できる食品を提供する仕事にやりがいを感じるからです。また、日本での仕事として技術や衛生管理について学び、将来に役立つにの自分の成長につなげたいと思っています。Oke. Ya, jadi banget ya. Ya, ya yang tim tim domisili Jepang udah geleng-geleng kepala ya, udah tahu ini hafalan ya. Hafalan banget ya dan Soalnya ini saya hmm, sensei mau apa buat ngejelasinnya yang berbeda kan kata sensei, tapi saya masih bingung jujur. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, ya bukan hanya hafalan ya dan template kepanjangan ya. Jawaban itu tuh nggak usah panjang-panjang ya. Kalau kamu ditanya apa, udah jawab singkat, padat, tepat gitu aja. Karena saya ini gitu. Dan saya selalu usul ya, murid saya, kamu kalau mau jawab itu jangan lebih dari 3 poinnya ya. Dalam satu jawaban 3 poin itu tuh udah banyak banget. Satu dua tuh cukup gitu ya. Ya kamu sendirilah yang menjadi interviewer misalnya ya. Kamu tanya, Hiro-san, kamu kenapa mau tinggal di Jepang? Karena saya tuh gini 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 dan ini tuh gini. Oleh karena itu saya berpikir gini 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 dan ini tuh gini 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 gini. Apalagi itu hafalan. Jadi jawabannya tuh sangat tidak menarik gitu. Ya, tentu kita tidak boleh bohong, tapi coba kamu pikir baik-baik. Kenapa di antara beberapa bidang ini kamu memilih pengolah makanan? Ya, kalau seandainya kamu memilih itu karena kamu pikir jobnya paling banyak atau bahasa Jepangnya nggak usah jago-jago amat, eh, ya itu bahaya gitu. Oke? Oke sensei, baik sensei, siap. Makasih sensei, arigatou Hai, gozaimasu. hai, arigatou gozaimasu. Sensei, sumimasen mau tanya. Hai, dozo. Itu kemarin itu kan saya ikut Mensetsu. Hmm, Itu ada pertanyaan, kalau kata yang ikut bareng aku kan nggak masuk akal. Tapi kan kalau untuk dunia kerja itu sebenarnya itu pingin tahu kita karakternya juga seperti apa ya. Itu tuh dia tuh menyamakan kita kayak gini. Ini kalau aku nggak lupa bahasa Jepangnya ya Sensei. hmm, Itu tanyanya gini, Anata ga dobutsu datara nani o dobutsu ni naritai desu ka? Tadi kan itu kayak yang jadi kalau kamu mau jadi binatang, kamu jadi binatang apa gitu. hmm. Terus aku jawabnya cuma Babi ngepet. watashi wa Oh, bukan. karate apa? Enggak, bercanda. Gimana? Ya, aku jawabnya aku Hmm. mau jadi Ari. Saya mau Mau jadi jadi, semut. iya mau jadi Hmm. semua. Terus itu benar kata Sensei, emang untung aku pernah ikut 2 kali kan sebelumnya. Hmm. Jadi pertanyaan yang nggak masuk akal itu aku pikir
pas itu ketahuan, oh berarti ini pertanyaan yang benar kata sensei kayak yang nggak masuk akal, tapi intinya sama dia pingin ngelihat karakter kita kan. Terus Betul. aku jawab, aku mau jadi Ari, aku Semua. bilang gitu semua. Hmm. Terus dia tanya alasannya kenapa. Terus aku akhirnya jawabnya panjang kan. Eh, Hmm. kayak gini, tapi tolong koreksi ya Sensei kalau bahasa Jepangku masih kosong. Nah, Oke. watashi wa karada ga chisai kute, moto Hmm. temo suyoi ari ni naritai desu, aku bilang. Jadi Hmm. sebenarnya ada panjang, cuma kan gara-gara ya itu mensetsunya itu tuh dadakan banget kan. Oh, Bener-bener yang pagi masukin CV terus sore itu langsung mindset sih ya. terus aku bilangnya gitu. Ya Oh, tolong bantu bagus. ya. Heeh. Ada yang jawabnya ini aku dia bilang aku ingin menjadi elang. Terus Hmm. langsung kayak aku lanjut Sensei, alhamdulillah. Tapi ya Hmm. gara-gara jawaban itu, alhamdulillah aku lanjut. Tapi nggak tahu ya untuk kedepannya aku lanjut lagi Gimana? atau enggak gitu kan, terserah nanti ya. Ya. Oke, oke. Tapi Baik. pas teman aku yang, maaf Sensei aku potong dulu sebentar. Hmm. Nah Ya. teman aku yang itu kaiwanya bagus banget Sensei, itu dia udah N3 banget. Tapi gara-gara dia jawab cuma karena aku mau jadi elang, dia nggak keterima tahu. Alasan dia pengen jadi elangnya apa? Kan kalau elang itu kalau menurut orang, ini sebenarnya aku udah pernah di perusahaan sebelumnya kan tanya tentang karakter itu Binatang. kan. Hmm. Uh, Terus? itu tuh kalau elang itu kan nggak bisa kerja sama kan, dia itu kan terbang mandiri. Oh, Jadi itu, oh ini orang nggak bisa kerja sama nantinya gitu. oke. Aku nggak tahu ya, tapi gara-gara itu kayak Hmm. yang ya ada yang keterima, ada yang aku mau jadi anjing alasannya ini gitu. Aku mau Oke. jadi elang karena mandiri. Oh dia tuh jawabnya gini, karena elang itu bisa hidup mandiri tanpa Oh, siapapun. Itu mungkin jawabannya. itu ya. Nah, kamu bidangnya apa? Aku perhotelan Sensei. Oh, oke. Apalagi perhotelan ya. Oke, oke. Baik, terima kasih. Itu menarik sekali ya ceritanya, Alfisang. Nah, akan ditanya hal seperti apa, kita benar-benar nggak bisa prediksi ya. Ya Nggak benar. nyangka juga, wah, dari binatang gitu. Mungkin menurut saya mereka ada listnya juga. Kalau orang jawab gini, mungkin karakternya gini. Ya, itu juga perusahaannya agak beda sih ya, memakai kayak binatang gitu ya. Ya Uh, uh, aku juga tuh baru tahu awalnya. Dulu sempat dengar kayak teman hmm, aku tuh sempat dapet interview kayak gini juga, terus dia bilang hmm. masa sih, aku bilang gitu, ini kan nggak Ternyata masuk beneran. akal gitu. Terus akhirnya Hmm. aku tanya sama yang psikolog apa yang kerja di rumah sakit sebagai psikolog gitu, temen aku temen aku kan ini kayak gini-gini, singkat cerita lah kayak gitu. Emang iya itu pingin ngetes kamu tuh orangnya tipikal kayak apa, itu udah biasa kok gitu. Kalau di Oh iya, Indonesia ya. iya. Tapi Iya, kalau itu tes psikolog ya. Itu ada iya, kalau dia pilih anjing, dia karakternya gini. Kalau dia pilih ini, dia karakternya gini. Ya, tapi mungkin apa ya? Pasti mendengar juga alasannya apa. Ya itu pelajaran yang bagus ya. Mungkin yang hari ini ikut bisa siap-siap ya kalau ditanya kamu mau jadi apa binatangnya. Kamu mau jadi apa ya dan alasannya apa? Ya tentu apa ya? Mungkin bukan binatang apanya yang penting ya, tapi eh, alasan kamu ya kalau bisa mandiri dan segala artinya kamu mungkin orang yang tidak bisa bersosialisasi eh, atau gimana begitu. Ya, terima kasih banyak. Tapi-sang, arigatou baik, gozaimasu. Konbanwa. Hai, semoga lanjut ya ke Mensetsu. Amin. Ah, 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 seperti itu. Oke,
Kita lanjut ke yang berikut deh. Yang bahasa-bahasa itulah gitu. Siapa yang dimasang ya? Yang bahasa jam. Dimasang ada nggak sih? Hai, sensei. Hai, hai. Berikut siapa ya? Oke, Des. Untuk selanjutnya Bimasang ya. Bimasang Bim. apa hadir? Hai. Bimasang mosi. Bima Wahyu Utomo. Hai sensei, imasu. Hai. Hai, Bima-san. じゃあ、お願いします。こんばんは。こんばんは。まず、自己紹介をする前に、お礼を言わせていただきます。このチャンスをいただき本当に思っております。どうもありがとうございます。早速、自己紹介をさせていただきます。はじめまして。私の名前は、ビーマワヒュウトモと申します。ビーマと呼ばれています。年は21歳です。趣味はバドミントンをすることです。インドネシアのジュブジャワのクラテンから来ました。はい、以上です。どうぞよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ビマさんは何のお仕事がしたいんですか？ハウスクーピング仕事を探したいです。ハウスキーピングですね。なんでハウスキーピングの仕事がしたいんですか？ハウスクーピングの経験がありますが、日本のハウスクーピングを詳しく学びたいです。それはなんでですか？日本の接客マナーは世界でも有名です。日本のホテルで働くことで自分のサービスを高めたいと思っています。なるほど。けど、接客はフロントオフィスとかがしますね。ハウスキーピングはあまり接客しないですけど、お客さんとあまり話さないですよ。はい。そうそう。だから、接客の勉強がしたいなら、フロントで働いた方がいいですよ。はい、先生。Oke, saya bedah dulu ya. Jadi, Bima Sang itu kan bilang ingin bekerja housekeeping, ya. Hai, sensei. Dan saya tanya, oh kenapa housekeeping gitu. Dan Bima Sang bilang, Bima Sang ingin mempelajari apa ya cara kerja Jepang gitu ya, cara Hai. apa eh, apa sekyaku itu apa bahasa Indonesia? Ramah tamahan. Iya. Betul. Nah, sedangkan housekeeping itu malahan jarang bertemu dengan tamu, kan? Jadi saya bilang, oh kamu kalau mau belajar hal seperti itu lebih baik kerja di front office, bukan Iya, housekeeping. Karena di housekeeping itu benar-benar nggak ketemu tamu, malahan harus nunggu tamunya keluar dulu baru bersih-bersih gitu ya. Hai, sensei. Jadi di situ ya yang kurang tepatnya mungkin persiapan jawabannya. はい、先生。OK、nggak apa-apa. じゃあなぜ日本で働きたいと思ったんですか？と、うーん、家族の経済を支えるためにお金を貯金したいです。ああ、けどそれだったら違う国でもできますよね。はい。でも、私は、日本へ行きたいです。日本へ行きたい？はい。じゃあなぜ日本ですか？日本は、面白い国です。綺麗な街がたくさんあります。
例えば、東京です。そして、東京ディズニーランドへ行きたいです。うん。東京はそんなに綺麗じゃないです。東京は汚いです。そうです。ね。Ngerti nggak? Kurang sensei. Nah, Tokyo itu bukan kirei na machi. Tokyo itu tidak kirei kok. Tokyo itu kotor loh. Saya bilang gitu. Iya. Kenapa sensei? Ah, malah kenapa kamu pikir Tokyo itu kirei na machi? Karena ramai. Nah, kalau ramai pasti banyak sampah. Ya. Jadi ini juga sering mendapat jawaban ini ya. Tokyo itu bagus, bagus gitu. Dan pengen ke Tokyo Disneyland ya. Ini terlalu template menurut saya ya. Kalau kamu mau memuji negara orang, apalagi tidak tepat lagi karena bagi orang Jepang Tokyo itu kota yang nggak indah ya. Pertama itu. Nah, kedua karena jawabannya saking template kayak ya kamu cuma taunya Tokyo gitu. Kalau kamu benar-benar suka Jepang, kamu suka cari tahu tentang Jepang, seharusnya ada nama kota yang lebih spesifik ya, yang benar-benar kirei, dan kamu tahu di situ ada apa aja, atau ada event apa aja di kota itu, budayanya seperti apa, itu yang kamu puji. Hai sensei. Tokyo nggak apa-apa kalau kamu benar-benar suka Tokyo, tapi dari cara jawab kamu dan jawaban kamu, kesannya kayak, apa yang kamu tahu tentang Tokyo? Gitu loh. Lagian Disneyland tuh nggak ada di Tokyo. Ini eh, sedikit ya yang tahu Disneyland itu tidak ada di Tokyo, guys. Disneyland itu ada di Chiba, ya. Cuma dia pakai nama Tokyo Disneyland supaya wah gitu aja. Karena Chiba itu tidak wah. Nah, jadi ini usulan untuk kamu kalau kamu ditanya tentang kota, ya apa alasan kenapa pengen kamu ke Jepangnya itu karena kamu suka Tokyo gitu kan. Eh, dan alasan kamu kurang tepat ya, Tokyo itu kirei. Sebenarnya enggak gitu. Kalau kamu mau memberi kesan bahwa kamu tuh benar-benar suka Jepang, yaitu coba kamu cari tahu satu kota yang benar-benar cantik, yang benar-benar bagus, terus di situ ada makanan apa aja, ya, ada acara itu misalnya matsuri ya, ada matsuri apa, kamu bilang itu, saya sangat ingin ke misalnya Kyoto, di Kyoto itu tuh ada Giong Matsuri, ya, ada Matsuri Giong dan Giong Matsuri itu tuh rame banget gitu, dan itu tuh apa acara yang tujuannya untuk ini, dan saya melihat itu tuh saya sangat menarik gitu, makanya saya sangat ingin ke Kyoto suatu hari gitu. Hai Baru kayak, sensei. oh, jawab yang dia jawab ini benar-benar dari hati nih, gitu. Hai sensei. Oke? Hai Hai, sensei. Arigatou gozaimasu. wakarimashita. Hai, arigatou gozaimasu. Eh, kita lanjut sedikit lagi deh ya. Hai sensei. Hai. そうですね。ビマさんは日本で何年くらい働きたいですか？と、日本で経験を積みながら、長く働きたいと思っています。10年間ぐらいかもしれません。10年くらい。うん。はい、先生。なぜ10年ですか？うーんと、たくさんお金を貯金したいです。うん。
どれぐらい貯金したいですか？10年間ぐらい。そのお金はいくらぐらい？えっと、25万円です。 25万円？はい。25万円は多分1年で貯金できますよ。25 juta. Ni aku 50万円です先生、すみませんでした。250万円ね。OK。OK。なんで250万円貯金したいんですか？自分の家を建てたいです。じゃあ、250万で家を建てられるんですね。すみません先生、もう一度お願いします。250万円があれば、家を建てられますか？多分建てられます。多分ね。Oke, oke. Nggak apa-apa. Nah itu ya, kenapa saya sengaja nanya, kamu mau berapa lama di Jepang? Dan jawaban kamu template lagi. Biasa goneng, juneng, ya. Bukannya salah kalau jawab goneng juneng ya, asal jelas kenapa junengnya. Gitu loh. Kenapa harus juneng? Kenapa nggak goneng? Kenapa nggak ni juneng? Kenapa nggak sampai mati? Ya, itu kalau nggak jelas jawabannya, ya seperti yang di awal saya bilang ya, kamu ke Jepang itu sebenarnya nggak begitu ada tujuan, gitu. Karena orang yang punya tujuan itu pasti jelas, saya dalam 10 tahun bisa nabung segini. Nah, sampai situnya tadi kamu udah bagus, ya. Terus, oh target 250 juta. Oh, emang uang itu kamu pakai buat apa? Buat diri rumah. Pertanyaan saya, emang 250 juta cukup untuk diri rumah, gitu kan? Sekarang Dimas yang jujur, kamu nggak mikir sampai situ kan? Enggak. Nah, itu ketahuan sama perusahaan, ya. Hai sensei. Kalau misalnya kamu bisa di situ, kamu bisa bilang, saya harus menabung 250 juta karena ini dan alasan itu masuk akal. Oh gitu. Kamu tadi kita kayuannya bagus loh, padahal nyambung ya. Ah, ah. Hai sensei. Nah, tapi di sini terbukti ya, kaiwa bagus, tapi tujuan tidak jelas, itu sama aja. Hai sensei. Nihongo kamu saya hargai. Bagus penilaiannya ya. Tapi yang bagian, tadi ingat nggak tiga hal yang saya bilang itu penting? Iya Kamu belum sensei. hadir ya? Oh, udah hadir ya dari awal ya? Udah. Bagian targetnya ini yang kamu kurang. Iya, iya sensei. Ya, karakter, Nihongo, target. Nihongo udah oke, ya. Hai sensei. Tapi karena targetnya kurang, ya dengan kata lain karakter kamu, gimana ya gitu. Hai sensei, wakarimashita. Oke? Ah, Wakarimashita. Oke, oke. Arigatou gozaimashita, Bima-san. Arigatou gozaimashita. Hai. Oke, jadi dari saya untuk semuanya ya, coba dipikir baik-baik. Sekali lagi, kenapa harus Jepang? Kenapa harus bidang ini? Terus berpikir juga dari sudut pandang perusahaan, gimana ya kalau saya jawab ini? Gitu. Yang perusahaan ingin itu tentu pekerja yang setia, yang mau bekerja lama, ya kan? Dan yang nggak banyak maunya. Ya, banyak juga nih di saat interview kebanyakan menyampaikan kemauannya. Saya tuh maunya gini, 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 dan ini itu, ini itu. Ya udah diri aja perusahaan sendiri, gitu kan? Kamu nggak usah kerja di perusahaan, kamu diri perusahaan sendiri aja gitu. Nah, jadi itu balance ya. Tentu kalau ada kemauan lebih baik disampaikan. Tapi kita harus tahu batasnya dong, gitu. Itu juga penting, ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Maaf, Sensei. Saya mau tanya, boleh? Hai, Tozo.
Niatnya saya mau ambil TG, tapi Hmm. berhubung belum mumpuni lah masih tertinggal. Kalau menurut Sensei, ini saya minta pendapat ya sama Sensei. Hmm. Kalau menurut Sensei, kita ambil magang terlebih dahulu atau kita belajar 6 bulan terlebih dahulu, tunggu 6 bulan untuk belajar kaiwa terlebih dahulu atau malah kita ambil magang? Gimana menurut Sensei? Hmm. Biar Jadi kalau pilihannya, magang kan kamu ada sekarang udah ada pengalaman. Oke, Iya, oke. Ini udah. pertanyaan yang sangat bagus. Udah ada JFT SSW ya? Halo? Maaf, Sensei, jelek. Nah, kamu udah ada JFT dan SSW kan? Iya, udah. Tapi kaiwa kaiwaku kan masih tertinggal jauh lah Sensei untuk ngikuti kayak mensetsu buat TG itu kayak susah banget gitu. Hmm. Saya yang bilang tadi, matengin kaiwanya dulu, baru ambil job, Oke, atau oke. kita ambil magang di Jepang nanti. Baik, bidang kamu apa? Wah, hujan kali di tempat kamu ya. Ya udah, nggak apa-apa deh, nggak kedengeran. Oke, jadi pilihannya itu apakah nunggu 6 bulan baru ikut TG atau ambil magang aja, gitu ya? Orangnya malah keluar. Mungkin sinyalnya buruk ya. Maaf Sensei, maaf Sensei, sinyalnya Oke. Kamu bidang apa? tadi jelek. Oke. Kamu mau ngambil bidang apa? Wah, nggak kedengeran Iya. tulisan. Kamu chat aja deh. Ya, kamu mau ambil bidang apa? Oke. eh ini ya. Nah, ini di sini ada yang magang, Tambasang magang ya kalau nggak salah ya. Oke, kita dengar langsung dari Tambasang dulu yuk. Tambasang, menurut kamu lebih baik magang dulu, baru TG atau langsung ke TG? Kalau menurut saya sih lebih baik magang dulu ya, magang. Karena sekaligus memperdalam bahasa Jepang. Kalau menurut saya pribadi. Oke, oke. Jadi nggak menyesal ya ikut magang dulu ya? Sama sekali tidak masalah. Oke, baik. Nah, saya sebenarnya sependapat dengan Tambasang. Ya, karena saya bukan hanya sebagai TSK melihat anak TG, saya juga sebenarnya bekerja di Kumiai sebagai ya semacam pengawas anak-anak di Shusei. Ya, image-nya itu kayak TG lebih bebas, ya. Jishusei itu terikat. Mungkin bahkan dari segi gaji juga Jishusei itu kecil gajinya, TG lebih besar. Kenyataannya enggak. Kenyataannya TG atau magang itu tidak membedakan besar dalam gaji ya. Bahkan di Jishusei juga banyak yang gajinya besar-besar gitu. Kembali ke bagaimana perusahaannya juga ya. Tapi di Jishusei banyak loh perusahaan yang bagus karena untuk perusahaan meng-hire Jishusei, dia itu harus menjadi perusahaan bagus. Itu ada penilaiannya ya. Kalau perusahaannya tidak bagus, perusahaan itu tidak boleh meng-hire Jishusei. Ada beberapa standar lah ya.
untuk meng-hire Jisuse itu kamu harus gini 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 gini, dan kalau itu tidak dipenuhi kamu tidak boleh meng-hire Jisuse gitu. Satu itu, dan kedua, kalau kamu masuk sebagai Jisuse artinya kamu bisa Jisuse itu 3 tahun ya biasanya ya, Iya, 3 tahun, bisa sampai 5 juga ya sebenarnya ya, iya betul. harusnya kan. Jadi plus TG gitu. Kalau TG itu hanya 5 tahun, kalau misalnya kamu masuknya awalnya magang, artinya bisa 3 tahun magang plus 5 tahun TG gitu. Iya, Syukur-syukur plus TG 2 gitu ya. Jadi untuk yang berpikir negatif tentang Jishuse itu eh, salah pemikirannya. Jishuse juga bagus gitu. Eh, eh, dan tentu kamu juga bisa memilih, ya kan? iya, Eh, Masalahnya banyak yang berpikir magang itu lebih gampang karena eh, apa? Nggak perlu pakai JLPT, nggak perlu iya, pakai JFT. Nah, iya, itu yang kita harus pintar-pintar ya, memilih perusahaan dan job. Kalau perusahaan ini seperti mau memanfaatkan itu, terus menggajikan yang kecil, ya jangan mau sama job yang seperti itu, gitu. iya, Heeh. Jadi saya sih sebenarnya usul magang, tapi bukan berarti kamu nggak usah dalamin bahasa Jepang. iya. Niatnya saya sih mau tetap belajar gitu, Sensei. Mm-mm. Soalnya kan kayak aku kan masih kurang banget lah, masih tertinggal jauh lah. Mm-mm. Mm-mm. Kalau ikut apa TG kayaknya kurang lah kalau kayaknya masih harus belajar lagi lah lebih ekstra lagi. Nggak. Sebenarnya kamu mau magang kayak mau TG kayak emang kamu harus dalamin bahasa Jepang, Iya, gitu. Heeh. Saya benar-benar usul ya, jangan berpikir bisa ke Jepang asal ada sertifikat JFT SSW, enggak. Enggak. iya, iya, Mungkin bisa, tapi kamu akan kesusahan di Jepang ya. Karena perusahaan yang mau meng-hire orang yang eh, bahasa Jepangnya kurang, itu pasti ada masalah perusahaannya, toxic iya, kebanyakan. Mm-mm. Dan kamu nggak akan bertahan 1 tahun di situ. Banyak loh sekarang yang minta job ke saya, padahal di Jepang masih 3 bulan. Bahkan ada yang 1 bulan. Saya udah nggak tahan. Saya tinggal berenam ya. iya, Terus perusahaan saya gajinya kecil. Dan semakin toksik perusahaannya, semakin kacau. Kayak mau mengikat kamu, mau mencegah kamu pindah job, ya, bilang nanti kamu didenda, gitu, dijegat. Wah, perusahaan toksik itu banyak. Saya sangat kasihan sama orang-orang yang dapat job seperti itu. Tapi ya salah kamu juga gitu loh. Kenapa kamu mau kerja dengan kontrak gaji seperti ini? Kenapa kamu nggak mau dalamin bahasa Jepang gitu? Ya di situ selalu yang saya bilangin. iya, Hai, ya terima kasih semoga Sensei. menjawab ya. Hai, Arigatou arigato Sensei. gozaimasu. Hai, mungkin Sensei mau tanya lagi, boleh Kak? ya, Emang, hai, emang kalau magang itu maksimal umur umur dari Indonesia itu berapa? berapa ya di Maksimal Batam? usia. Soalnya kan ada yang bilang maksimal 27, maksimal 25 gitu kan. Jadi Mm-mm. jadi kadang tuh mungkin banyak juga kayak teman-teman yang masih di Indo tuh yang masih kayaknya kurang kan kadang tuh pingin ngambil magang dulu untuk sambil belajar di sana kan. Tapi gara-gara banyaknya yang kayak terhambat dengan umur itu loh Sensei. Jadi tuh mungkin agak agak jadi kita mau nggak mau harus ambil TG gitu. Yang nggak ada Nah, patokan umurnya. Makanya aku mau tanya itu sebenarnya kalau dari Jepangnya asli itu sampai umur berapa? oke. Makasih ya Sensei. Iya, sama-sama. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Sekarang gini, bagi perusahaan, kalau disuruh hire yang, kalau ada pilihan bisa meng-hire yang tua atau muda,
tentu pilih yang muda, gitu ya. Tapi bukan berarti ya saya sudah berumur, saya percuma. Enggak. Sekarang gini, kalau yang muda bahasanya kacau, karakternya kacau, tapi yang tua ini bahasa Jepangnya bagus, karakternya bagus, perusahaan akan pilih mana? Gitu Yang kan? pasti yang berpengalaman sih. Nah, sebenarnya berpengalaman atau tidak itu ya pengalaman dalam apa ya? Misalnya ini udah tua, udah berumur, tapi nggak pernah kerja di Jepang, bisa aja gitu kan. Dan banyak pemikiran perusahaan Jepang itu yang muda aja, yang muda tuh masih apa ya menyerapnya lebih cepat gitu. Terus apa enggak, tapi kenyataannya kalau di saat mindset tuh perusahaan bisa merasa kayak wah ini orang oke nih, umur nggak gitu dilihat. Terkecuali emang ditentukan oleh pemerintah kalau magang nggak boleh di atas ini gitu ya. Kalau ini nggak. Kalau dari pihak perusahaan sih sebenarnya asal orangnya baik, bahasa Jepangnya oke, terus kayaknya setia, semangat kerja, gas gitu. Iya, karena kan kadang itu, maaf ya Sensei, bukannya aku kan nggak ikut di mana-mana. Aku Hmm. mandiri. Makanya kan kadang itu mau matching. Misalnya kayak, oh aku tuh pengen, ini untuk pengalaman aku aja ya Sensei. Eh, Hmm. Kayak aku sebenarnya pengen magang awalnya. Karena Hmm. terus tapi gara-gara aku kelahiran 99, Hmm. jadinya tuh kadang kadang kata orang tuh kayak yang, ih kamu nanti ketuaan. Ada yang cuma matokin sampai umur. Aku sempet tanya beberapa LPK itu nggak boleh Oh, ini, nggak boleh itu. Terus umur maksimal tuh 25. Sedangkan aku kan udah mau on the way 26 ya. Sebenarnya udah masih 27. muda itu mah. Iya, tapi tuh banyak sensei yang kayak yang nggak boleh. Ini Oke. dari hal-hal kecil dulu ya, sensei. Aku harus tanya banget, bukannya apa. Hmm. Kayak kayak nggak boleh gigi berlubang. Aku nggak tahu. Aku sempat baca di salah satu yang aku mau ikutin tuh kayak gitu. Nggak boleh bertato, nggak boleh ini. Tingginya harus kayak gini gitu. Yang bener-bener kayak dia looking for model kayaknya tuh kayak gitu loh, sensei. Oke, Jadinya oke. Oke, dari oke, saya umur jawab sih. ya. Mm-mm. Oke. Nah, itu kan dari segi LPK, ya Mm-mm. kan? Ya. Dari segi LPK. LPK itu nggak mau ambil resiko menerima murid, tapi ternyata tidak bisa memberangkatkan. Itu sebenarnya bukannya tidak bisa memberangkatkan, tidak yakin, ya kan? Tidak yakin bahwa kalau kamu ini nanti kita bisa berangkatin nggak ya? Kalau giginya lobang nanti lebih susah gitu ya. Jadi tapi sebenarnya dari pihak Jepangnya tuh kadang nggak sampai se LPK itu gitu. Nggak setakut itu meng-hire orang yang giginya lobang. Orang Jepang juga banyak yang giginya lobang gitu ya. Jadi nggak bukan hal yang begitu penting gitu. Baik. Ya, Sensei. Mungkin saya izin masuk, Hiro Sensei, Sumimasen. Ya, Ya, eh, mungkin diringkas aja ya untuk Citizen. Kaitannya dengan persyaratan, kaitannya dengan umur atau usia itu umumnya saat ini memang beberapa LPK itu di 24 sampai 25 memang seperti itu. Tetapi kita juga kemarin banget itu usianya 29 tahun dia masuk dan dia lulus di bidang manufaktur. Jadi kaitannya dengan usia sebetulnya mungkin dari pihak Jepangnya pun kalau memang bahasanya bagus, kualitasnya, sikapnya bagus, karakternya bagus, itu pasti akan di-hire juga sama orang Jepangnya langsung dan sama pihak perusahaannya. Jadi kaitannya dengan usia, kalau yang Sensei lihat sih sebetulnya lebih dari LPK dan kebijakannya LPK masing-masing ya sebetulnya seperti itu. Ada yang memang harus eh, push up 12 kali gitu kan ya. Biasanya yang memang dia kerjasama sama bagian militer. Umumnya sih tergantung dari LPK masing-masing. Seperti itu sih City Sang sejauh ini. Nah, balik lagi mungkin
Nanti misalkan memang ada pertanyaan lebih lanjut bisa WA aja ya ke admin, ke saya juga boleh gitu ya. Soalnya mungkin nanti biar teman-teman yang lain bisa nyoba gitu latihan mensetsunya. Seperti itu sih Tisang. Hai. Ya, kita kasih kesempatan dulu untuk yang lain ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Berikut siapa ya, Dimasang? Hai. Untuk selanjutnya eh sebentar Sensei. Ini dari atas nama Muhammad Rafli Aliadi ya. Mungkin Mas Rafli boleh on mic dulu. Apakah sudah hadir? Kalau tidak ada mungkin lanjut ke Firlana ya. Firlana apakah ada? Hai, masih Firlana-sang. Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Kita lanjut ya ke Kartika Sari mungkin. Ada? Ada nih Kartika Sang yang ini bukan ya? Ya, Hai, Sensei. Ya. Arimasu. Hai, Kartika Sang, onegai shimasu. はい。じゃあ、自己紹介お願いします。はい。こんばんは、先生。はい。自己紹介させていただきます。どうもありがとうございます。はいはじめまして。私の名前はカルティカサリと申します。ティカと呼ばれています。インドネシアの西ジャワのマジャレンカから参りました。お年は19歳です。趣味はバドミントンをすることです。私の家族は4人います。父と母と弟、それから私です。はい、以上です。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ティカさん。ティカさんの趣味は何ですか？私の趣味はバドミントンをすることです。バドミントンは1週間に何回やってるんですか1ヶ月2回？1ヶ月2回。はい。どこでやってるんですかいつも？家でスポーツします。家でバドミントンしてるの？家の中？あ、すみません、先生。家の庭でバドミントンしてるんですか？どこでバドミントンしてますか？庭でバドミントンをすることです。じゃあ、家の庭は広いんですね。はい。広いです。そっか。家の庭でやってるけど、1ヶ月に2回だけなんだ。はい。わかりました。はい。日本で何の仕事がしたいですか？ホテルで働きたいです。それは、ハウスキーピングとして？はい。ハウスキーピングです。なんでハウスキーピングの仕事がしたいですか？この仕事は経験がありますが、今回はスキルをもっと伸ばしたいです。スキルを伸ばしたい？はい。じゃあ、ハウスキーピングの仕事はしたことあるんですね。すみません、先生。すみません。もう一度お願いします。ハウスキーピングの経験はありますか？はい、あります。何年くらい？5ヶ月ぐらいです。？5ヶ月ぐらい。今もやってますか？いえ、専門学校の時、経験があります。専門学校の時に、実習生として働いてた？10歳です。
実習生そっかそっか。じゃあ、ハウスキーピングの専門学校だったんだ。すみません、先生、もう一度お願いします。ハウスキーピングの勉強をしてましたか？学校で。はい、勉強しました。そっか。大変じゃないですか？まあまあです。まあまあ。じゃあ、ハウスキーピングの仕事で大変なことと楽しいことを教えてください。えー大変は部屋がきれいでない。楽しいは、お客様に満足のサービスを提供します。うん。まあいいや。楽しいことは何ですか？うんもしあれば。すみません、わかんない。先生。はい。はいはい。大丈夫。はい。なんでハウスキーピングの、仕事がしたいんだっけ？ハウスキーパーやレストランの仕事したいです。なんでですか？レストランはお客様に満足サービスを提供しました。うん。なるほど。ありがとうございます。日はい。本語はどれぐらい勉強しました？1年間日本語を勉強しました。1年間、LPK で。はい、LPK 勉強します。うーん、そっか。大変でしたか？日本語の勉強は。うん大変です。大変。そっか。何が一番大変ですか？特に漢字と会話を大変です。でも、毎日会話を力を伸ばしたいです。うん。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、先生。はい。Oke. Ya, eh, gimana ya? Ya jujur aja, eh, standar di bawah standar sedikit lah ya. Maksudnya eh, tadi ada beberapa yang nggak nyambung juga. Eh, terus ada pertanyaan yang simpel yang kamu nggak ngerti ya. Apa hal yang taiheng di saat kamu kerja housekeeping dan apa hal yang tanoshi gitu dan kamu tidak bisa jawab gitu. Tapi seperti biasa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang template kamu bisa jawab gitu. Tapi pas digali dalam nggak bisa gitu ya. Intinya sih gini ya, yang sekarang belum keterima interview atau yang udah keterima interview, eh, belajar itu tuh harus dilanjutin terus. Ya, orang yang udah di Jepang aja belajar terus gitu. Apalagi kalian yang masih domisili Indo gitu ya. Kalau kalian berpikir di ya kebanyakan dari hari ini yang saya interview jujur masih kurang ya. Nggak ada yang saya tuh kayak wah aku mau nih hire dia gitu. Nggak ada. Sebenarnya job building cleaning ada di saya gitu. Kalau misalnya hari ini ada yang oke, mungkin saya pikir saya bisa sambungkan ke perusahaan itu gitu. Bahkan ada beberapa TSK yang minta-minta ke saya ya, ada nggak building cleaning, ada nggak building cleaning. Tapi saya juga sebagai orang yang memperkenalkan itu harus bertanggung jawab ya bahwa ini orang yang saya rekomen loh
gitu. Nah, belum ada yang di hari ini saya interview itu bisa mencapai itu, gitu. Nah, kenapa saya juga ada apa ya, eh, ingin milih-milih ya, karena TSK saya ini bagus, gitu. Mereka bukan TSK yang siapa aja deh, Hirosang, sini kirim saya. Enggak, gitu. Mereka juga minta ke saya atas kepercayaan kalau dari Hirosang pasti orangnya bagus. Begitu. Makanya saya kalau sebelum mendang aja, wah, saya apa ya? Tanya ini deh, makanya saya tadi panggil Vinky Sang. Vinky Sang masih ada nggak? Masih ada sih, cuman ini sambil kerja shift malam. Oh, lagi di mana? Oke, oke. Nah, kita latihan banyak ya kemarin ya, Vinky Sang ya. Ah, jadi Vinky Sang itu kemarin langsung mendang, hari ini langsung main setsu. Ya, Vinky Sang ya. Iya sih. Dan sekarang TSK-nya yang ngejar-ngejar kamu ya. Tahu di Ya kan sini. sampai tengah malam tadi TSK-nya masih jawab pertanyaan kamu. Padahal di Jepang udah jam berapa dia masih jawab gitu. Jadi Vinky-san juga saya ajarin dan Vinky-san responnya bagus gitu. Beliau sangat mendengar ya apa yang saya ajarkan langsung diterapkan gitu. Saya sangat perhatiin di saat mendang Vinky-san jawab gimana nih terhadap pertanyaan ini. Dan ternyata yang saya ajarkan benar kan? Ditanya semua ya, kebanyakan. Ya mungkin Vinky Sang karena lagi kerja nggak bisa jawab ya. Eh, jadi persiapan itu sangat penting. Nah, intinya intinya yang hari ini saya tadi latihan mindset tuh, kalian tuh kurang kurang persiapan. Kalian tuh kurang persiapan. Sebenarnya banyak yang kalian bisa siapkan, tapi kalian mungkin nggak tahu apa yang harus disiapkan, gitu. Ya, salah satunya ya adalah tentu Nihongo kalian, Kaiwa kalian, gitu. Kalau siapin jawaban, kalau ditanya gini, saya akan jawab kayak gini, terus bikin kalimat yang panjang, yang kelihatannya cantik, itu mah siapapun bisa, gitu. Ya, orang yang nggak belajar bahasa Jepang aja bisa, ya, bikin kalimat dan hafal itu doang tuh bisa. Nah, kalian harus buktiin bahwa kalian itu bukan orang yang jawab hafalan saja, bahwa saya bisa berkomunikasi, begitu. Kalau udah di tingkat itu, baru kalian itu bisa direkomen, gitu, dari saya ke TSK, begitu. Ya, oke. Eh, Mungkin masuk ke sesi tanya jawab dulu deh. Dari tadi kita udah latihan ya. Ada pertanyaan, silakan. Question dari Ya, Kurnia-san. itu ini kan tadi tuh sempat ngebahas eh, perusahaan toksik gitu ya kan. Terus katanya tadi bisa dilihat dari kontraknya gitu. Kan kalau newcomer kan nggak tahu tuh bandingnya tuh gimana. Nah, kayak itu cara ketang sistem gitu, sistem baca kontraknya itu di bagian apa gitu biar kita bisa waspada gitu kan. Gimana ya? Kayak Oh, gitu. bagaimana kita bisa tahu dia toksik atau tidak gitu ya? Iya, kalau dari tadi kemampuan yang kita gitu. Oke. Ya, salah satunya itu dari gaji ya. Gaji bersih itu kan biasa ditulis tuh gaji bersih berapa, gaji kotor berapa, itu masuk akal atau tidak. Pertama gitu, ya. Kalau misalnya terang-terangan di situ tertulis, misalnya ya yang ketara kemarin salah satu murid saya, yaitu biaya apartemennya gomang satu orang.
ya akan ditarik dari gaji. Heeh. Dan sebenarnya pas dia tanya tetangganya, sebenarnya nyemang goseng katanya. Jadi dia ketipu ya. Jadi ada juga kasus seperti itu gitu. Nah, tapi jujur kalau dari surat kontrak saja itu susah. Nah, cara yang paling eh, efektif itu mereka mengizinkan kamu untuk tanya atau enggak. Pertama itu satu. Di saat mendang dan mensetsu, ya. Perusahaan yang toksik itu nggak mau banyak-banyak ditanya, ya. Jadi biasa dari pihak TSK-nya juga udah jangan banyak nanya-nanya. Gitu. Emang kebanyakan tanya itu nggak baik, ya, karena eh, kamu mau semuanya sesuai keinginan kamu ya nggak bisa, gitu. Tapi kalau hal-hal yang penting, misalnya gaji bersih saya berapa, ya kan, yang akan saya dapat. Terus itu sudah termasuk shift malam atau belum? Ada lembur atau tidak? Menanyakan hal seperti ini kan tentu boleh, ya. Jadi malahan harus ditanya duluan, gitu. Nanti biaya apartemennya berapa, gitu. Ya, kalau misalnya perusahaan ini kayak mukanya nggak enak ya, atau nggak jelas jawabnya, ya mungkin toksik. Karena perusahaan yang bagus itu sangat terbuka, begitu. Jadi saya juga selalu bilang ke murid saya, kamu boleh tanya apa aja di saat mendang sama TSK. Cuma kadang kita juga ada strategi ya. Ini kalau mau tanya ini, cara nanyanya jangan gini deh, gitu. Lebih baik gini. Takutnya beri kesan seperti ini dan segala. Ada juga strategi cara bertanya, gitu ya. Eh, tapi intinya pada dasarnya hal-hal yang penting kamu tuh boleh tanya. Hmm. Karena Hai, Sensei izin bertanya, boleh tidak? hai, Dozo. Hai, Sensei tadi yang Sensei bilang itu untuk target kan ada tuh target 5 tahun di Jepang, 10 tahun di Jepang dan sebagainya. Nah, katanya itu targetnya itu harus disertai planning ke depan gitu kan. Nah, tadi yang Bimasang atau siapa tadi itu jawab kan untuk mengumpulkan uang gitu ya. Untuk membuat rumah gitu. Tapi kalau misalkan untuk jangka waktu 5 tahun di Jepang untuk mengumpulkan uang sekian ratus juta, tapi untuk membuat usaha kosmetik misal itu eh bisa nggak Sensei? Tapi saya itu ambil jobnya di bidang kaigo. Apakah harus sesuai juga nih kayak kepengen membuat panti jompo di Indonesia juga gitu? Atau boleh yang lain? Oke, Makasih ini ya. Sensei. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang baik. Nah, saya kan selalu bilang, tentu kita jangan bohong. Ya, sekarang gini, kalau itu benar-benar keinginan kamu dan target kamu, terus perusahaan itu tidak suka dengan target kamu, ya intinya kamu nggak cocok. Ya, kamu juga berhak untuk menolak kalau kamu bilang, ini target saya, dan dia bilang, oh enggak deh, ya udah cari yang lain, yang cocok. Karena untuk kemauan kamu, kita tidak bisa paksa. Ya, saya juga nggak bisa bilang, kamu padahal cuma pengen 5 tahun, bilang aja 20 tahun. Ya, itu kan bohong. Ya kan? Nah, selama itu jelas dan masuk akal, dan apa ya, emang itu keinginan kamu, ya kamu jujur aja bahwa kamu emang benar-benar hanya ingin 5 tahun, dan dalam 5 tahun itu saya pengen segini, gitu, nabung segini. Demi nanti kalau balik ke Indo, saya buka usaha ini. Itu bagus sekali. Jelas, dan masuk akal. Gitu. Ya, arigatou gozaimasu Sensei. Hai, sama-sama. Semoga sukses ya usaha kosmetiknya. Amin Sensei. Hai. Begitu. Oke, ya udah saya jelasin beberapa deh ya. Satu, Jiko Shokai pasti disuruh. Ya. Kedua, kamu kenapa milih Jepang? Ya, ini udah template lah ya. Ketiga, mau berapa lama di Jepang? Ya. Keempat,
kenapa milih bidang ini, ya. Kelima mungkin eh, apa? Kamu mau gaji berapa, ya. Terus berikut kamu mau kirim uang berapa ke Indo nanti kalau udah mulai kerja, ya. Terus apalagi yang template ya? Chosho tansho, chosho tansho kamu, ya. Terus apalagi ya? Shumi kamu mungkin ditanya juga. Hobi kamu apa? Mm, ya. Eh, Mungkin segitu kali ya yang template. Nah, selain ini banyak hal yang random yang ditanya, ya seperti hari ini dan atau di antara pertanyaan template ini banyak yang bisa digali kayak tadi ya. Kamu bilang hobi kamu badminton, emang kamu sesering apa? Jujur tadi jawabannya sebulan 2 kali. Untuk hobi kok sedikit ya, gitu kan? Eh, jadi eh, ya nggak semua perusahaan sampai sedetail itu juga ya, tapi lebih baik disiapkan. Gitu. Terus kalau misalnya kamu bisa bilang hobi kamu yang benar-benar kamu suka dan kamu bisa ceritakan tentang itu kan bisa menjadi suatu pembicaraan ya antara kamu dengan interviewer mungkin gitu. Mungkin interviewer akan tertarik tentang hobi kamu. Maksud kamu itu hobinya gimana? Gitu. Apalagi kalau hobinya ada yang kaitan dengan Jepang gitu ya. Saya suka lagu Jepang. Mungkin interviewer akan tanya, emang kamu suka artis siapa? Lagunya apa? Gitu. Ya, tadi ada yang Vinky Sang ya bilang ditanya kamu tokugi wa nan desu ka? Kamu apa ya tokugi itu bahasa Indonya hal yang bakat ya. Kamu bakat atau bukan? Apa? Kamu bisa melakukan apa gitu yang orang-orang lain mungkin tidak bisa gitu. Dia bilang dia nyanyi, dia bisa nyanyi dan dia suka nyanyi. Akhirnya disuruh nyanyi ya tadi waktu interview. 私の特技は、いいです。Hai, oh, ini temannya Pinky Sang ya. Begitu, tapi jadi seru. Kayak Pinky Sang bener-bener nyanyi tadi. Terus kayak pada tepuk tangan ya. Wah, Jozu gitu. Eh, ya betul. Ya kalau yang pilihnya restoran akan ditanya, kamu suka masak nggak? Gitu. Ya. Intinya itu tadi yang saya bilang template untuk seluruh bidang ya. Tapi kalau mau didalemin satu-satu sebenarnya ada. Kalau bidang ini biasa ditanya ini. Kalau bidang ini biasa ditanya ini. Ya, seperti yang saya bilang, kalau kaigo itu atau building cleaning harus tenaganya kuat. Harus. Kalau restoran itu harus yang gesit. Ya, maka kamu di Mensetsu nggak boleh kasih kesan kayak, kok ini orang ini ya gitu apa ngomongnya nggak jelas ya apa ya kan bagi perusahaan takut meng-hire orang yang ngomongnya nggak jelas nanti dia ada dapat komplain dari dari tamu dia ngomongnya kayak gini gitu nanti kalau ada masalah di restoran nanti dia nggak gercep gitu jadi kamu harus kasih kesan bahwa saya orangnya gercep gesit siap bertempur gitu begitu guys oke. Ya, intinya dalemin bahasa Jepang ya. Manfaatkan saja kalau misalnya sekarang kamu belum dapat job, artinya ini adalah waktu yang baik bagi kamu untuk belajar ya, untuk mendalami, nggak ada salahnya. Nanti kamu setelah ke Jepang juga ujung-ujungnya harus belajar gitu. Kenapa nggak dari sekarang? Ya, saya juga ada program khusus untuk Mensetsu dan Kaiwa, bidang manapun oke, datang ke saya. Itu semi privat ya. Jadi ada kelas yang mengajari ulang basic-basic ya. Sebenarnya kalau mau kuasain Kaiwa, partikel N5 itu cukup. Masalahnya banyak orang yang nggak bisa memakai partikel dengan baik. Gitu. Ya. Partikel itu sepenting apa? Yang seperti kemarin saya pernah bilang,
Beda dong. Saya mau ke pasar. Kayak di pasar. Bisa nggak gini? Saya mau di pasar. Nggak bisa kan? Sebeda Beda. itu. Heeh. Ya, jadi eh, belajar bahasa Jepang itu nggak ada eh, pasti bermanfaat gitu. Untuk Bumpo N5 aja sebenarnya lumayan. Ya, apalagi kalau bisa N4. Tapi nanti kalau yang ikut program les ini akan diajarin partikel basic pasti dan Bumpo apa aja yang sering dipakai di saat Mensetsu, Kotoba apa aja yang sering dipakai di saat Mensetsu gitu. Oke? Hai, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup di sini. 私があります。すみません、先生。Oke, silakan terakhir ya. 先生、質問があります。Hai. Ketika sensei memperdalam pertanyaannya kayak contoh ya, contoh sensei bilang bakatnya kamu apa? Saya jawab, anggap aja saya bisa niruin Seiyu gitu. Lalu kalau saya nanya sensei balik, Tatoeba, Junko Takeuchi, Shiteimasu ka, gimana kesannya sensei? Nanya balik ke sensei. Oh, nggak apa-apa. Yume-jin gitu. Ya mungkin saya nggak tahu ya, interviewernya akan mengenal dia atau tidak ya. Eh, ya tapi nggak apa-apa. Kenal ini nggak menanya kayak gitu nggak, bukannya nggak sopan kok.